Anggota Polda Metro Jaya saat ini masih berkembang dalam proses menghadirkan saksi untuk meringankan Ria tentunya, dan juga proses mengejar karena ini kan sudah mau habis ya masa penahanannya, semoga juga bisa cepat terselesaikan masalahnya. Kita lihat di sini kalau memang dia bisa dipertanggungjawabkan apa yang disangkakan, kita bisa meringankan apa yang bisa kita bantu dengan alat-alat bukti yang sudah ada. Ini menjadi poin penting juga buat kita bisa menentukan atau mengalihkan tahanan nanti beberapa ini lanjutnya. Awalnya prosesnya itu perkara yang menjadikan dia jadi tersangka itu apa sih poin benang merah yang dapat menunjuk bahwa dia ada unsur pidananya? Kalau pasal yang disangkakan yang cukup banyak ya, 138, 138, 439, 41, kemudian BPOM dan juga Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2023. Jadi di sini poinnya banyak sekali, bahkan juga izin ya, daripada dia menggunakan nama daripada dokter, itu kan juga tuh nama dokter. Tapi di sini kan kita sudah membantah itu karena memang belum pernah ada yang bahkan pasiennya bisa ditanyakan bahwa Ria itu tidak pernah mengatasnamakan dokter. Yang kedua adalah untuk Dharma Lora itu sendiri aturannya juga harus jelas, bahkan sejauh mana dia melakukan tindak pidana ini sehingga orang korban juga kan nggak ada korban. Dan kita lihat di sini juga tidak ada orang yang merasa juga merasa menjadi apa ya, yang dirawat oleh Ria ini mengalami satu kerusakan atau tidak sembuh ya, ibaratnya kan dia perawatan muka juga nggak ada ya, kami bikin posko juga nggak ada. Jadi di sini penting sekali kita meminta kepastian terhadap proses hukumnya. Semoga dari pihak kepolisian juga bisa membantu karena memang dia bersalah, tapi untuk proses kesalahannya dia ini semoga juga bisa diampuni, karena proses hukum ini kan berdasarkan apa sih? Berdasarkan harus ada laporan, ada satu korban kan. Nah, tapi kan di sini nggak ada. Ria ini nggak ada laporan, nggak ada korban. Bahkan dia seorang yang harusnya juga kita lihat kalau memang dia punya talenta yang bagus untuk bisa memberikan kontribusi buat negara ya, tentunya buat proses kecantikan, perawatan kecantikan, tentunya ini menjadi harus concern ya pihak Menteri Kesehatan untuk bisa mendukung ini, karena Ria ini punya talenta yang cukup bagus gitu. Ini bisa dibuktikan, nggak cuma bicara aja tapi harus ada pembuktian, bahkan dari luar negeri, mancanegara juga yang meyakini bahwa perawatannya dia tuh untuk bermain itu cukup berhasil dan bagus. Kayak gitu kemarin kan Abang udah ngajukan juga penangguhan penahanan ya Bang, itu akhirnya seperti apa Bang? Disetujuin atau enggak? Ya, proses penangguhan penahanan ya, itu satu produk yang ada ya, dimanapun juga boleh punya hak seorang tersangka pelaku yang ditahan itu mengajukan penangguhan penahanan. Tapi dalam hal ini semua proses itu yang punya kewenangan adalah pihak Direktur Kriminal Umum. Saya juga sudah menghadap kemarin, saya bermohon, tapi sampai detik ini belum ada beritanya atau belum ada jawaban. Ya mungkin kalau memang tidak dikabulkan, ya mohon untuk bisa dibantu dipercepat sehingga prosesnya juga nggak terlalu lama. Kita juga bermohon agar Ria ini kan seorang tulang punggung keluarga ya. Yang kita lihat juga di sini dia juga baru mengalami hal yang sekarang ini terjadi buat dia. Ini sangat tertekan dan sangat menjadi benturan ya buat hidupnya dia. Ya, kasihan sekali saya lihatnya. Dan mudah-mudahan ini kita bermohon kepada pihak Polda Metro Jaya, khususnya unit Renata yang menangani kasus Ria Beauty, bisa membantu sesuai dengan fakta dan bisa membantu juga bahwa apakah seorang Ria Beauty ini layak untuk dipidana.
BPH tadi menarik ya, konteksnya tidak yang melapor dan perkara ini juga tidak dalam tanda kutip tidak merugikan orang ya. Nah, jadi dalam konteks dia jadi tersangka ini secara generalnya itu ada motif di belakang ini ya. Ya, kalau bicara motif di belakang ini, saya tidak tahu ya. Yang saya tahu adalah bagaimana duduk perkara ini sampai dengan Ria ditahan, bahkan juga diproses secara hukum. Tentunya itu yang menjadi concern saya sebagai kuasa hukumnya Ria Beauty. Yang saya juga melihat juga bahwa tidak ada korban. Ini yang poinnya juga. Kalau di mana dalam tindak pidana seorang yang melakukan tindak pidana tentu pasti ada korban, ya kan? Ada korban, ada yang melaporkan, ya kan? Tapi ini tidak, karena jelas di sini bahwa memang tidak ada, ini benar fakta. Ya, inilah yang terjadi. Oleh karena itu, proses hukum tetap kita hargai karena bagaimanapun juga kita menganut azas praduga tak bersalah. Walaupun Ria Beauty ini sudah ditahan dalam waktu sekarang sudah 2 bulan ya. Kita berharap ya dengan adanya kasus ini proses hukumnya Ria bisa selesai dan bisa memberikan dampak positif juga kepada pihak-pihak yang terkait, punya pihak kepolisian dan dia juga pihak kesehatan yang harus juga menteri kesehatan yang bisa melihat bahwa undang-undang kesehatan seperti apa dan harus dijalankanlah sesuai dengan apa yang ada sekarang, jadi buat jadi koridor yang utama buat memberikan satu dampak positif buat banyak orang kan tentunya itu. Abang menyebut kata kesehatan, tapi abang sudah konsultasi ya apa yang disangkakan dia itu BPOM ya, itu udah konsultasi nggak bang, dan apa pendapat dari BPOM sendiri? Ya, di sini kita lihat bahwa ada beberapa dokter ya, yang saya minta untuk dipanggil sebagai saksi, di mana dokter-dokter itu yang berkaitan dengan perawatan atau Dharma Lora sendiri, itu yang harus juga menjadi satu acuan ya, karena ini pintu masuknya kenapa Ria itu ditahan. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan BPOM ya, apakah Ria ini beli tidak menggunakan izin, tapi kan saya juga di sini sudah memberikan satu informasi kepada penyidik bahwa sebenarnya Ria ini beli ini ada beberapa supplier dan semua itu memiliki izin kan gitu. Tapi nanti kita buktikan, pelan-pelan kita buktikan dan kita bisa memberikan satu alat bukti yang bisa kita bantah sesuai dengan apa yang disangkakan. Jadi intinya abang sebagai yang bersangkutan itu pengen ini bukan motif perdamaian tapi ada solusi yang terbaik. Ya tentunya bagian terpenting adalah Ria ini kalau memang Ria bersalah, tolong tempatkan pada posisi dia yang salah. Tapi kalau tidak dia bersalah, tolong bebaskan dia dari kesalahannya, apapun itu. Karena fakta ini kan sudah jelas bahwa memang tidak ada sama sekali korban. Nah, ini kan suatu hal yang saya rasa setiap orang bisa melihat di sini. Apa sih dampak hukumnya? Ya kan? Apa sih kerugian yang orang lain yang dirasakan terhadap Ria Beauty? Apa? Kan nggak ada. Oleh karena itu dengan sangat rendah hati dan setiap saat bermohon ya, ini bisa Ria ini cepat dibebaskan gitu kan. Emang sudah bersuami atau punya anak ya? Gak berkeluarga. Dia udah punya anak satu, anaknya juga masih kecil, umurnya masih 2 tahun, jalan 3 tahun, 2 tahun, dan masih butuh banget bimbingan seorang ibu ya, apalagi ibu ini masih menyusui. Nah ini kita lihat bahwa ada satu miris hati saya juga melihat kondisi keadaannya Ria ya. Dan sekarang ini juga bermohon dari kemarin minta tolong gitu kan untuk bisa dibebaskan. Tapi semua kan kebijakan, semua tuh wewenang. Ya kita cuma bisa memohon, tapi balik lagi apapun itu ya proses yang bergulir kita tetap hadapi ya. Kita tetap hadapi, kita tetap meminta satu fakta-fakta dan saya juga sudah ngajukan
dan alhamdulillah penyidik juga baik untuk bisa memberikan membuka ruang bahwa fakta kita diterima semua, dan juga alat bukti kita semua juga kita juga sudah sampaikan penyidik juga ngebantu. Dan kita lihat aja nanti endingnya seperti apa. Semoga urusan Ria Beauty ini bisa membuka jalan buat dia bisa cepat bebas. Terus kondisinya dari Ria Beauty saat ini seperti apa? Ria Beauty saat ini sehat walafiat. Tadi juga saya jenguk di kaki di dalam. Dia minta tolong kepada pihak kanit, penyidik, bahkan Subdit dalam hal ini dengan memohonlah agar bisa dibukakan pintu hatinya, diketuk pintu hatinya agar bisa membebaskan Ria dari jeratan hukum ini gitu. Nah, ini kan sedikit Bang Fikri ya, Abang juga tidak berpendapat kan, karena kan banyak istilah para menggunakan kata yang tidak pantas dan dilarang oleh Kementerian Sosial. Itu banyak para dokter menjual obat-obat yang kita anggap tidak sesuai protap kesehatan dari kementerian. Abang juga setuju juga dengan apa yang dicanangkan ini. Iya, kalau undang-undang BPOM bahkan segala bentuk yang sudah dijadikan satu undang-undang dalam Undang-Undang Kesehatan 17/2023 itu kan tercakup jelas di situ bahwa memperjualbelikan barang-barang yang tidak memiliki izin, bahkan tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan itu menjadikan satu dampak yang cukup serius kepada orang penggunanya. Ini kan udah jelas di sini. Nah, ini perlu dihukum dan jelas hukumannya, ya kan? Tapi balik lagi, jangan sampai ini menjadikan dasar buat alat sehingga orang lain yang sebenarnya tidak melakukan ini menjadikan alat buat dia bisa jadikan satu tindak pidana. Nah, ini yang jadi kita jadi semacam tumpang pilih gitu loh, kontroversi. Jadi mana undang-undang mana yang harus dipakai, bagaimana caranya menegakkan keadilan ini gitu. Nah, ini harus jelas, karena apapun itu undang-undang kesehatan ini jangan sampai dibuat abu-abu. Karena kita juga minta kepastian terhadap orang yang melakukan apa, ya, dan bagaimana bentuk dia melakukan satu tindak pidana undang-undang kesehatan itu juga jelas. Oke.